Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryansa Putri, NIM 210504017. Di sini saya akan membahas sedikit tentang disintegrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkannya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi yaitu integrasi, yang berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Disintegrasi berbentuk aksi demokrasi, pergolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi, aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan. Sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa akan menyebabkan perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Penyebab terjadinya disintegrasi bangsa yaitu yang pertama ada internal. Sebab internal ini berasal dari diri sendiri, yakni menyangkut pada kualitas pribadi manusia. Hal ini seringkali terjadi akibat pemahaman dan interpretasi yang kurang tepat terhadap sistem nilai budaya. Kemudian muncul perilaku fatalistik, intoleran, meninggikan suku bangsa masing-masing, hingga penggunaan bangsa yang tidak profesional. Yang kedua yaitu kultural. Kultural ini menyangkut tentang pandangan nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat. Pandangan ini muncul dari sistem nilai budaya yang menghargai cara hidup, yang menghindari kesenangan duniawi dan keharmonisan. Kelompok ini memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat dan berujung pada kesengsaraan orang banyak. Mereka juga tidak saling mengenal dan menghargai kebudayaan kelompok etnis hingga tidak menerima nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada struktural. Struktural ini terjadi akibat adanya kekuasaan yang memberikan ruang bagi lahirnya disintegrasi bangsa. Contohnya, rendahnya legitimasi pemerintahan, kekacauan ekonomi, tingginya referensi, banyaknya pelanggaran HAM, hingga ketidakadilan dari pemerintahan pusat terhadap daerah. Selanjutnya yaitu faktor penyebab disintegrasi bangsa. Dalam kacamata sosial, keberadaan etnis yang ada dalam sebuah wilayah dapat memicu disintegrasi sosial yang mengarah pada konflik. Dikutip dari buku Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya oleh Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, konflik terdiri dari dua fase, yaitu fase disorganisasi dan fase disintegrasi. Yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial menuju disintegrasi maupun integrasi, seperti tujuan dari kelompok, sistem sosial, sistem tindakan, dan sistem saksi. Sementara itu, gejala disintegrasi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksesuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati. Yang kedua, norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi untuk membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat, sanksi yang diterapkan sebelumnya sudah lemah, bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok. Selanjutnya yaitu disintegrasi adalah hasil dari Orde Baru. Kondisi nasionalisme Indonesia pada Orde Baru telah menimbulkan disintegrasi bangsa. Hal itu bisa dilihat dari adanya kesenjangan nasional, iklim politik yang kurang demokratis, lembaga peradilan yang gagal mewujudkan jaminan keadilan, serta masih terjadi penyumbatan komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Padahal nasionalisme Indonesia adalah ciptaan rakyat Indonesia, bukan ciptaan pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintahan tinggi mewarisi saja dari upaya mereka menyatukan diri dalam bangsa Indonesia.
Jadi, nasionalisme Indonesia berangkat dan cita-cita kesatuan dan pluralisme. Karena pemaknaan sepihak atas pemerintahan dan wacana pluralisme yang dilakukan oleh pemerintah sebagai the power holder, cenderung menciptakan api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak. Yang berikutnya yaitu contoh disintegrasi sosial di Indonesia. Yang pertama, terbentuknya PRRI dan Permes. PRRI merupakan sebuah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pemberontakan ini terjadi akibat Angkatan Darat di Sulawesi dan Sumatera merasa tidak diperlakukan dengan adil dibandingkan tentara di Jawa yang lebih senjata. Pemberontakan ini mendapat dukungan rakyat yang kemudian bernama Permesta, yaitu Perjuang Rakyat Semesta. Yang kedua yaitu adanya pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada bulan Maret sampai April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan mantan pasukan Kenil atau tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukannya melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan Aparis. Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan negara timur. Pemberontakan Andi Aziz ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang ketiga yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dilatar belakangi oleh adanya penolakan masyarakat Maluku terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menolak jika negara Indonesia Timur digabungkan ke dalam NKRI dan ingin mendirikan negaranya sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.